Di zaman dulu, permainan kartu remi itu cuma boleh dimainin sama orang-orang kaya dan bangsawan. Soalnya kartu remi zaman dulu tuh ada yang kadang-kadang dilapisin sama emas, dan juga simbol di kartunya itu harus digambar manual sama pelukis profesional. Setelah alat-alat dan bahan-bahan buat bikin kartu remi itu semakin murah dan semakin gampang, permainan ini kemudian populer dan dimainin oleh banyak orang di Eropa. Tapi setelah permainan kartu remi populer, nggak lama kemudian permainan ini justru dilarang buat dimainin. Kenapa? Karena di zaman itu permainan kartu remi dianggap identik dengan permainan judi dan taruhan. Sampai sekarang masih begitu juga sih. Nah, meskipun kartu remi identik sama taruhan dan judi yang tentu aja dilarang dalam agama, khususnya dalam Islam, tapi yang mengenalkan dan mempopulerkan permainan kartu remi ke Eropa justru adalah orang-orang Muslim. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas sejarah kartu remi, mulai dari gimana awal permainan ini bisa muncul, kenapa permainan ini bisa populer, dan siapa aja tokoh-tokoh yang ada di dalam kartu remi. Karena mungkin masih banyak yang belum tahu kalau gambar wajah raja dan ratu di dalam kartu remi itu tuh sebenarnya diambil dari tokoh-tokoh sejarah dan legenda yang ada di dalam berbagai literatur. Kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Siapa nih di antara kalian yang suka banget atau sering banget main kartu remi? Biasanya yang kalian mainin tuh jenis permainan apa? Mungkin kalian suka main blackjack, poker, atau mungkin solitaire. Kayaknya kalau dibandingin sama kartu permainan yang lain, kartu remi ini tuh salah satu kartu permainan yang bisa dimainin dengan banyak cara. Salah satunya yang udah disebutin tadi. Kalau aku nggak ngerti cara mainnya, aku cuma bisa tepok nyamuk doang. Dan kartu remi itu bukan cuma sekedar kartu permainan yang bisa dimainin pas kalian lagi nongkrong atau lagi gak sibuk. Kalau kalian jago dalam permainan kartu, misalnya poker, kalian bisa jadi kaya dari situ. Di Amerika, penghasilan pemain poker profesional itu bisa mencapai $30.000 sampai $80.000 per tahun, atau sekitar 400 juta sampai 1 miliar lebih. Kalau misalnya di kurs rupiahin ya. Agak-agak mirip lah sama gaji anggota DPR di Wakanda selama setahun. Sebenarnya kalau ngomongin sejarah permainan kartu remi itu agak sedikit sulit buat nentuin dari mana permainan kartu remi ini berasal. Soalnya nggak ada catatan yang pasti tentang awal mula permainan kartu ini. Permainan kartu remi yang kalian kenal sekarang, yang jumlah kartunya 52, nggak termasuk joker ya, itu asalnya dari Prancis dan udah ada sejak abad ke-15 Masehi. Tapi walaupun kartu remi modern itu berasal dari Prancis, permainan ini tuh udah ada jauh sebelum itu. Nah, menurut beberapa sumber, permainan kartu remi kemungkinan awalnya berasal dari Asia, tepatnya dari Tiongkok. Dan permainan ini tuh ada hubungannya sama sejarah penemuan kertas. Jadi sebenarnya kertas atau proses pembuatan kertas itu awalnya kan ditemuin sama orang Tiongkok. Sebelum kertas ditemuin, orang-orang Tiongkok biasanya nulis sesuatu di kain sutra yang harganya sangat mahal. Atau bisa juga di potongan bambu dan juga di keramik. Selain itu, orang-orang juga biasa nulis di gulungan yang terbuat dari potongan kulit hewan atau nulis di daun papirus. Nah, kalau di Nusantara sendiri, dulunya orang-orang tuh nulis di daun, kayak daun lontar, kadang juga nulis di batu yang jadi prasasti. Kemudian pada tahun 105 Masehi, seorang pejabat kerajaan Tiongkok pada masa dinasti Han yang bernama Sai Lun itu ngasih tahu ke kaisar kalau dia tuh punya cara buat bikin sebuah kertas dari campuran kulit kayu dan beberapa bahan. Dia pun mendapat penghargaan dan semenjak saat itu orang-orang Tiongkok mulai mengembangkan dan menggunakan kertas yang disebut dengan kertas Marquis Sai. Dengan ditemukannya proses pembuatan kertas itu, orang-orang Tiongkok tuh kemudian mulai pakai kertas di kehidupan sehari-hari mereka. Selain dipakai buat nulis, kertas juga dipakai untuk berbagai macam hal, salah satunya sebagai media dalam permainan. Nah, permainan kartu remi konon berasal dari permainan Yezeke yang muncul pada masa dinasti Tang yang berkuasa di Tiongkok pada tahun 618 sampai 907. Yezeke ini kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia itu artinya permainan daun. Soal gimana bentuk Yezeke atau gimana cara mainnya kita masih belum tahu. Soalnya Yezeke itu cuma disebutin dalam teks-teks sejarah Tiongkok.
Beberapa sumber sejarah Tiongkok nulisin kalau permainan Yezeke adalah permainan yang mirip kartu yang sangat populer di masa itu. By the way, mohon maaf ya yang kupingnya gatel dari tadi dengerin pronunciation aku. Nyebutin bahasa Mandarinnya kurang tepat, mohon maaf. Saya suka bolos les pas les Mandarin, pas pelajaran Mandarin juga bolos. Oke. Moral of the story, jangan pernah bolos-bolos, ntar jadi kayak saya. Lanjut. Bahkan dalam catatan sejarah dinasti Liao yang muncul setelah dinasti Tang ditulisin kalau Kaisar Muzong dari dinasti Liao itu sering mainin permainan ini pas tahun baru. Nah, tahun barunya mereka beda ya. Tahun barunya mereka adalah pada saat Imlek, Chinese New Year. Dalam beberapa sumber ditulisin juga kalau Yezeke adalah permainan yang biasanya dimainin barengan sama alat dadu. Selain Yezeke tadi, beberapa sumber nyebutin kalau kartu remi kemungkinan awalnya berasal dari kartu uang Tiongkok. Bedanya nih, kartu uang Tiongkok nih bukan sebuah permainan, tapi cuman pelengkap yang biasanya ada dalam permainan kuno Tiongkok, Ma Tiao. Kayak yang kita tampilin di video ini, kartu uang Tiongkok itu hampir mirip sama kartu remi yang kita kenal sekarang. Kartu uang Tiongkok tuh punya simbol dan angka yang nentuin nilai dari sebuah kartu. Terus ada juga gambar tokoh tertentu dalam kartu itu. Permainan Ma Tiao sendiri populer pada masa dinasti Ming tahun 1590 sampai 1644. Tapi kemungkinan Ma Tiao ini udah populer dimainin sama orang-orang Tiongkok jauh sebelum itu. Selain kartu uang Tiongkok, ada juga yang berpendapat kalau kartu remi awalnya tuh bermula dari kartu yang dipakai dalam permainan minum anggur. Kartu yang dipakai dalam permainan minum anggur nih berisi perintah yang harus dilakuin sama seseorang pas mereka minum anggur. Mungkin hampir sama konsep permainan Truth or Dare. Jadi misalnya kalian main permainan ini, maka salah satu dari kalian tuh harus ngambil kartu yang di dalamnya udah ada perintah yang kudu kalian lakuin. Permainan ini populer banget pada masa dinasti Yuan sekitar tahun 1271 sampai 1368. Intinya permainan kartu remi ini menurut beberapa sumber berasal dari ketiga permainan kartu yang tadi aku sebutin. Tapi perlu kalian tahu kalau kartu yang dimaksud tadi tuh bentuknya bukan kayak kartu yang kita kenal sekarang. Kartu yang tadi disebutin tuh cuman gambar yang dilukis pada secari kertas. Nah, dari Tiongkok permainan kartu kemudian nyebar ke India, Persia, Mesir lewat pedagang-pedagang Arab yang waktu itu singgah di Tiongkok. Ada kemungkinan ketika pedagang-pedagang Arab ini singgah di Tiongkok, mereka tuh ngeliat orang-orang Tiongkok mainin permainan kartu. Dan akhirnya pas pedagang-pedagang ini pada pulang, mereka tuh nggak cuman pulang membawa hasil dagangan, tapi juga bawa pulang budaya bermain kartu. Dan dari situ permainan kartu kemudian nyebar di wilayah-wilayah yang saat itu dikuasain sama orang-orang Arab, khususnya Muslim, pada sekitar abad ke-12 Masehi. Saking populernya permainan satu ini, sampai-sampai permainan ini kemudian dilarang sama sebagian otoritas Muslim karena permainan kartu itu dianggap sebagai permainan yang bikin orang lupa waktu dan malas ibadah kepada Tuhan. Tapi yang namanya manusia, walaupun hal itu dilarang, tetap aja terus dimainin sama orang-orang. Permainan kartu di wilayah yang dikuasai Muslim ada berbagai macam, tapi yang paling mirip sama kartu remi zaman sekarang itu berasal dari wilayah Kesultanan Mamluk di Mesir yang berkuasa di Mesir dan Suriah tahun 1250 sampai 1517. Satu deck kartu Mamluk jumlahnya ada 52 yang terdiri dari 4 suite atau simbol. Dan tiap simbol terdiri dari 13 kartu, yaitu kartu angka 1 sampai 10 dan 3 kartu wajah, face card. Kartu wajah ini terdiri dari raja, letnan, dan kemudian letnan 2. Itu semuanya laki-laki, jadi agak beda sama kartu remi. Sekarang kan kartu remi ada Jack, Queen, King ya. Selain itu, kartu Mamluk juga nggak nampilin gambar wajah di kartunya, soalnya dalam kepercayaan Islam, gambar makhluk hidup itu sangat dilarang. Dan akhirnya kartu Mamluk cuma dihiasi ornamen-ornamen ciri khas Muslim. Kalau kartu remi zaman sekarang kan simbolnya sekop, hati, wajik, keriting. Kalau kartu Mamluk simbolnya itu koin, cangkir, pedang, dan tongkat polo. Yang semuanya itu adalah simbol-simbol yang lekat dengan kaum bangsawan di dinasti Mamluk. Alasan kenapa simbolnya ada hubungannya sama kaum bangsawan, karena mungkin di zaman itu cuma orang-orang kaya atau bangsawan yang bisa mainin permainan kartu ini. Soalnya di zaman itu belum ada alat cetak, jadi setiap kartu tuh harus digambar secara manual. Dan tentu aja itu butuh biaya yang gak sedikit.
Saat itu permainan kartu nggak cuma populer di wilayah orang-orang Muslim, permainan ini kemudian nyebar ke Eropa dan populer juga di sana. Soal kapan dan gimana caranya permainan ini sampai ke Eropa, para peneliti dan sejarawan punya jawaban yang beda-beda nih. Bahwa orang-orang Muslim memperkenalkan permainan kartu ke Eropa melalui Andalusia, Spanyol saat orang-orang Muslim masih berkuasa di sana pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini berdasarkan catatan Chronicles of Viterbo yang sebutin kalau di tahun 1379 orang-orang Saracen atau sebutan orang-orang Eropa kepada orang Arab atau Muslim bawa permainan kartu ke Viterbo. Viterbo ini kota kecil di Italia yang dikenal dengan nama Naip. Jadi orang Eropa nyebut permainan kartu yang dibawa sama orang-orang Muslim ini dengan sebutan Naip yang berasal dari bahasa Arab yaitu Naib yang dipakai buat nyebut kartu ketiga di urutan kartu wajah dalam permainan kartu Mamluk. Intinya Naib itu hampir sama kedudukannya sama kartu Jack dalam permainan kartu remi zaman sekarang. Orang-orang Arab sebenarnya nyebut permainan kartu ini dengan sebutan kanjifah. Tapi karena lidah orang-orang Eropa waktu itu agak kesusahan buat nyebut kanjifah, akhirnya mereka nyebut permainan kartu ini dengan sebutan Naib. Makanya permainan kartu remi di Eropa, khususnya Italia dan Spanyol, itu dikenal dengan sebutan Naib. Selain catatan Chronicles of Viterbo, permainan kartu Naib juga disebutin dalam Libra de Concordance atau Kamus Rima dari Catalunya Spanyol yang terbit tahun 1371. Dan masih banyak lagi catatan-catatan yang nyebutin kalau permainan kartu itu tuh udah masuk ke Eropa pada sekitar abad ke-14 akhir. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau permainan kartu itu mungkin aja udah ada sebelum abad ke-14 di Eropa. Selain diperkenalkan sama orang-orang Muslim saat mereka berkuasa di Andalusia Spanyol, ada juga pendapat yang bilang kalau permainan kartu ini tuh nyebar ke Eropa lewat kontak antara orang-orang Kristen dan Muslim di kerajaan Aragon Spanyol tahun 1360-an. Selain Spanyol, permainan kartu kemungkinan nyebar di Eropa lewat hubungan dagang yang terjadi antara kota Venesia di Italia dengan Kesultanan Mamluk di Mesir pada abad ke-13 Masehi. Nah, ada juga sumber lain yang bilang kalau permainan kartu itu dibawa ke Eropa sama orang-orang Gipsi yang asalnya dari India. Tapi pendapat ini masih kurang bukti. Dan orang-orang Gipsi baru bermigrasi ke Eropa itu sekitar abad ke-14 dan 15. Sedangkan permainan kartu ini udah ada di Eropa itu jauh sebelum itu. Jadi kesimpulannya permainan kartu di Eropa kemungkinan berasal dari orang-orang Muslim yang memperkenalkan permainan ini di awal abad ke-13 pas mereka berkuasa di Spanyol atau sewaktu mereka berhubungan dagang dengan kota Venesia, Italia. Kartu permainan yang berkembang pertama kali di Eropa, khususnya di Spanyol dan Italia, itu nggak jauh beda dari bentuk kartu Mamluk yang sebelumnya udah populer di Mesir. Yang beda itu cuma simbol-simbol, gambar, jumlah kartu. Kalau kartu permainan yang paling awal di Spanyol dan Italia, masing-masing punya 4 simbol atau suits yang terdiri dari pedang, cangkir, koin, baton. Baton ini semacam alat yang mirip pentungan. Simbol yang tadi itu mirip dengan suit atau simbol yang ada di kartu Mamluk. Yang berubah cuma simbol tongkat polo yang berubah jadi baton. Sebenarnya simbol atau switch itu berbeda-beda nih tergantung dari mana permainan kartu ini berasal. Selain perubahan simbol, kartu remi awal yang berkembang di Italia dan Spanyol itu juga ganti gambar yang ada di kartu wajah. Dari sinilah kemudian gambar raja, ratu, dan kesatria mulai muncul. Kartu raja tuh biasanya bergambar seorang raja yang menunggangi kuda atau kadang rajanya itu dalam posisi duduk. Kartu ratu itu bergambar seorang ratu yang lagi duduk pakai mahkota. Kartu Jack biasanya bergambar seorang pangeran. Dan waktu itu belum ada aturan secara spesifik tentang siapa tokoh yang ada di dalam kartu wajah itu. Jadi gambar raja, ratu, ksatria yang muncul dalam kartu permainan awal yang berkembang di Eropa sama sekali nggak mewakili tokoh sejarah tertentu. Cuman sekedar simbol kerajaan aja. Intinya perubahan signifikan antara kartu permainan yang dimainin sama orang-orang Arab dan kartu yang dimainin sama orang-orang Eropa awal itu terletak dari simbol atau switch-nya. Simbol kartu kerajaan diganti jadi gambar sosok manusia dan munculnya kartu ratu dalam kartu permainan Eropa. Kartu permainan Eropa di masa-masa awal tentunya juga masih harus digambar secara manual. Soalnya alat cetak di masa itu tuh belum terlalu banyak atau bahkan mungkin belum ada. Makanya pada waktu itu kartu permainan tuh dianggap sebagai barang yang mewah yang biasanya dihiasin sama lapisan emas dan perunggu. Bahkan gak jarang, kartu permainan ini biasanya dijadiin hadiah pernikahan dan juga barang berharga yang biasanya dijadiin koleksi. Dan by the way, permainan kartu juga sempat dilarang di Eropa sama otoritas keagamaan setempat.
Soalnya permainan kartu pas itu sering dimainin sama taruhan uang, jadi mirip-mirip sama judi, makanya sempat dilarang. Nah, kalau bentuk kartu remi yang kita kenal sekarang itu asalnya dari Prancis. Di abad ke-15, orang-orang Prancis mulai memperkenalkan simbol-simbol kartu yang kita kenal sekarang, yaitu sekop, hati, wajik, dan keriting. Simbol-simbol atau suites kartu itu kemungkinan hasil evolusi dari suites atau simbol yang ada di kartu permainan Jerman awal. Gak ada alasan yang pasti sih kenapa orang-orang Prancis tuh memilih menggunakan simbol-simbol tersebut. Tapi beberapa artikel nyebutin kalau simbol-simbol kartu remi itu mewakili 4 musim yang ada di Eropa. Simbol sekop mewakili musim dingin, simbol hati mewakili musim gugur, wajik mewakili musim semi, dan keriting mewakili musim panas. Tapi pendapat yang bilang kalau simbol kartu remi adalah representasi dari 4 musim itu nggak bisa dibuktikan secara literatur. Soalnya saat kartu permainan pertama kali muncul di Tiongkok, itu tuh udah pakai 4 simbol yang menggambarkan jumlah uang koin, bukan menggambarkan 4 musim. Dan kemungkinan simbol yang ada di dalam kartu permainan Prancis cuman ngikutin aturan yang udah ada dari sononya. Tapi ini mohon dikoreksi kalau salah ya. Selain simbol, orang-orang Prancis juga memperkenalkan kartu kerajaan yang terdiri dari raja, ratu, dan jack. Mereka juga yang pertama kali memperkenalkan sistem kartu 2 warna, warna merah dan juga hitam. Alasan kartu Prancis pakai warna merah dan hitam itu sebenarnya cukup simpel, yaitu biar gampang buat diproduksi. Di zaman itu, orang-orang Prancis pakai teknik produksi kartu dengan pakai stensil atau sekarang tuh lebih mirip ke teknik sablon baju. Di tahun 1500-an, orang-orang Prancis juga mulai ngubungin sosok tokoh dalam kartu, King, Queen, Jack dengan tokoh-tokoh terkenal yang ada di dalam sejarah, literatur, dan juga Alkitab. Kita bahas dari kartu raja dulu ya. Kartu Raja Sekop itu berdasarkan sosok Raja Daud yang merupakan Raja Israel kuno yang ada dalam Alkitab. Kartu Raja Hati itu berdasarkan sosok Carolus Agung yang merupakan pendiri dari Kekaisaran Romawi Suci. Kartu Raja Wajik atau Diamond itu berdasarkan sosok Julius Caesar yang merupakan salah satu pemimpin terkenal Romawi. Dan terakhir, kartu Raja Keriting itu berdasarkan sosok Alexander Agung, seorang raja Yunani kuno dan Makedonia yang dulu udah pernah kita bahas kisahnya. Sekarang kita bahas karakter dalam kartu Ratu. Kartu Ratu Sekop itu berdasarkan sosok Dewi Athena yang ada di dalam mitologi Yunani. Kartu Ratu Wajik atau Diamond berdasarkan sosok dari Rachel, seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kartu Ratu Hati berdasarkan sosok Yudit yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan kartu Ratu Keriting yang dikenal dengan nama Argent sebenarnya nggak diwakilin sama tokoh apapun. Argent adalah anagram dari kata bahasa Latin Regina yang artinya ratu. Selanjutnya, karakter dalam kartu Jack atau Knave. Kartu Jack Skop itu berdasarkan sosok Holger Danske, seorang tokoh pahlawan dari Denmark. Kartu Jack Hati berdasarkan sosok Lahir, seorang pejuang Prancis yang dulu ikut membantu Joan of Arc dalam peperangan. Kartu Jack Wajik berdasarkan sosok Hector yang merupakan seorang pahlawan dari kota Troya yang memimpin pasukan Troya dalam perang melawan pasukan Yunani. Sedangkan kartu Jack Keriting berdasarkan sosok Sir Lancelot yang merupakan salah satu prajurit terbaik dalam kisah Ksatria Meja Bundar dalam legenda Arthurian. Dan ini udah pernah dibahas di video aku yang sebelumnya. Dan itulah karakter-karakter yang ada di dalam kartu kerajaan dalam deck permainan kartu Prancis. Dan FYI, karakter-karakter yang ada dalam kartu tadi cuma berlaku di masa itu. Nama-nama karakter yang ada di kartu biasanya ditulisin di balik kartu permainan Prancis. Apalagi semenjak Revolusi Prancis terjadi tahun 1789, orang-orang Prancis tuh agak sensitif sama tokoh-tokoh kerajaan. Makanya nama-nama karakter itu diilangin dari kartu permainan Prancis. Dan ini berlaku sampai sekarang. Yang artinya sosok raja, ratu, dan jack dalam kartu remi sekarang tidak lagi merujuk kepada tokoh-tokoh tadi. Gambar raja, ratu, dan jack di kartu remi sekarang itu
cuman gambar biasa, bukan sosok tertentu. Meskipun tadi disebutin kalau kartu remi yang kita kenal sekarang berasal dari Prancis, tapi ada beberapa hal dalam kartu remi yang nggak sepenuhnya diciptain sama orang-orang Prancis. Misalnya tentang alasan kenapa kartu as itu nilainya lebih tinggi dan munculnya kartu joker. Kita jelasin dulu kenapa kartu as itu nilainya sangat tinggi. Jadi pada awalnya nih, istilah as, ace, udah dipakai buat nyebut koin dengan nilai yang sangat rendah pada masa Kekaisaran Romawi. Terus istilah ini kemudian diadopsi ke dalam permainan kartu yang menggambarkan kalau nilai kartu as adalah nilai terendah dalam permainan kartu. Kita nggak tahu sejak kapan kartu as dipakai gantiin kartu nomor 1. Tapi kartu as udah populer dan dikenal semenjak permainan kartu udah menyebar di Eropa. Singkat cerita, setelah revolusi Prancis terjadi, nilai kartu as kemudian naik dan gantiin nilai kartu raja sebagai kartu dengan nilai tertinggi dalam deck kartu permainan. Alasannya, kayak yang udah disebutin tadi, orang-orang Prancis tuh sensitif sama yang namanya tokoh kerajaan. Sebelumnya kan kartu tertinggi dalam permainan kartu itu kan kartu raja. Setelah kejadian itu, kartu raja turun peringkat dan digantiin sama kartu as sebagai kartu dengan nilai tertinggi. Dan semenjak saat itu, kartu as selalu ditempatkan dengan posisi paling atas dalam sebuah deck kartu. Dari sini mungkin ada di antara kalian yang penasaran nih, kenapa desain kartu as sekop lebih besar dan beda kalau dibandingin kartu as dengan simbol lainnya. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan dimulainya aturan pajak pada kartu permainan di Inggris tahun 1765. Wow. Jadi di tahun itu pemerintah Inggris lagi butuh duit buat membiayai perang. Makanya hampir semua hal itu dipajakin, termasuk kartu permainan. Wow, familiar ya. Jadi kartu-kartu yang diproduksi oleh pabrik nggak boleh keluar dan beredar di masyarakat kalau belum membayar pajak. Nah, setelah pajaknya dibayar, biasanya bukti pembayaran itu distempel di kartu yang paling atas yang saat itu ditempati oleh kartu as sekop. Sistem ini bisa dibilang berjalan lancar sampai akhirnya ada orang yang kepikiran buat palsuin stempel bukti pembayaran pajak di kartu. Udah ada ya dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu orang-orang udah sama pajak. Akhirnya di tahun 1828 pemerintah Inggris kemudian melarang pabrik-pabrik kartu untuk memproduksi kartu as sekop. Kartu as sekop cuma boleh dikeluarin sama pemerintah yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga berbeda dengan desain kartu as yang diproduksi oleh pembuat kartu. Barulah di tahun 1862 pembuat kartu kemudian diizinin buat mencetak kartu as sekop mereka sendiri. Tapi karena udah jadi ciri khas kalau desain kartu as sekop beda sendiri, akhirnya hal ini tetap diterusin sampai sekarang. Nah, kalau kartu joker adalah bagian dari kartu remi yang munculnya paling akhir dari sejarah panjang permainan kartu. Kartu joker pertama kali muncul dalam deck kartu permainan Amerika pada tahun 1867. Sebuah sumber nyebutin kalau kartu joker ditambahin dalam deck kartu remi Amerika buat dimainin dalam permainan euchre, poker, three card brag. Euchre adalah permainan kartu yang berasal dari Amerika yang populer di tahun 1850 sampai 1910. Three card brag adalah sebuah permainan kartu taruhan atau judi di Inggris yang populer tahun 1700-an. Kalau permainan poker pasti kalian udah pada tahu. Jadi awalnya kartu joker tuh sejenis kartu wild card yang bisa dipakai buat gantiin fungsi beberapa kartu dalam permainan tadi. Fungsi joker sendiri cuma terbatas dalam beberapa permainan, dan sejak saat itu kartu joker mulai dimasukin ke dalam bagian dari deck kartu remi. Meskipun kartu ini tuh jarang buat dimainin bagi sebagian orang. Dan itulah sejarah singkat banget tentang kartu remi. Salah satu kartu permainan yang populer yang memiliki sejarah yang panjang. Kalau kartu remi diibaratin sebagai manusia, maka dia ini udah hidup di berbagai zaman dan udah melalui banyak peristiwa sejarah penting. Nah, kalau pembahasan di video ini ada yang salah atau mungkin kurang lengkap, tolong tulis aja di kolom komen supaya teman-teman yang lain juga bisa pada tahu ya. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Nah, permainan kartu remi konon berasal dari permainan Yezige. Gimana tuh bacanya? Mari kita googling. Mari kita Google Translate.
One eternity later. Ya itulah ya. Yang semuanya adalah simbol-simbol yang lekat dengan kaum bangsawan di dinasti Maklum. Ada. Kita tahu simbol yang ada di kartu Maklum. Maklum lagi. Kartu Jack atau Knave. Di zaman itu orang-orang Prancis pakai teknik produksi. Dan terakhir Raju. Ya, India jadinya. Gambar raja, ratu, dan jack di kartu remi buat dimainin dalam permainan poker, trick. Sumpah aku nggak tahu. One eternity later. Euchre.